Jadi jawaban dari kelompoknya Mbak Istiana, kalau Mbak Istiana tadi menggunakan trial, ya menggunakan coba-coba nilai-nilai dari pasangan titik tertentu. Ditemukanlah nilai-nilai itu adalah seperti yang tampak ini, ya kan? Kemudian dari titik itu ternyata ada loh yang pada sumbu-sumbu X maupun Y itu bukan hanya 5, tapi ada 1, ada 2, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Nah, ini mana di sini katanya tadi digunakan hanya 2 titik, ternyata tidak, ada banyak yang lain. Kenapa justru mengambil 5 saja? Kenapa enggak mengambil yang lain? Nah, di sini sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompoknya Mbak Istiana. Silakan, bagaimana Mbak Istiana? Saya boleh bantu, Pak? Silakan Mbak Etna atau kelompoknya. Ya, saya kelompoknya. Itu maksudnya kami itu hasil dari titik-titik ketika dimasukkan fungsi PDF-nya itu yang diarsir, Pak. Tapi batas-batasnya itu hanya 10 titik 10,0, titik 0,10 dan 5,5 yang paling luar gitu. Jadi yang ditulis di grafiknya itu cuma yang titik terluar saja. Tapi hasilnya yang sesungguhnya itu yang diarsir. Yang diarsir. Ini titik terluar maksudnya. Titik terluar 0,10. Apakah titik terluar 0,10 berada di sini? Termasuk 10,0 adanya di sini? Ini gambarnya udah betul atau bagaimana? Sebenarnya belum yakin itu gambar. Kan ini 5,0 dengan 0,5 berada pada titik potong antara sumbu X atau sumbu Y-nya. Lah kalau 0,10 dan 10,0 kenapa ini enggak motong? Ini menggantung kan ini. Tidak berada pada sumbu X maupun sumbu Y. Itu nilai F-nya, Pak, maksudnya, Pak. Yang mengambang itu nilai F 10,0. Titiknya tetap di sumbunya. Titiknya tetap berada di sumbunya. Ini titik-titik Ya, yang mengambang tertentu. itu F. Oke, Pak. Titik 0,10 nilainya berapa? 0,5 nilainya berapa? 5,0 nilainya berapa? Karena kemarin itu tidak ditentukan peluangnya, jadi cuma ngira-ngira gitu. Lah terus nilai fungsinya berapa? Kok bisa ketemu kurvanya mendunduk kayak gini? Ya dari mana? Kalau dari buku itu bentuknya gitu. Dari buku itu kan dari buku lah. Sama tahunya bagaimana kok bisa ketemu gambar itu? Itu kan yang ditanyakan. Ya, ini puncaknya bagaimana kok di sini ketemu di sini dari mana asalnya ini? Orang baca bingung. Ini kan hanya titik-titik yang Anda tentukan sendiri, pasangan titik-titiknya. Ya toh? Nilai-nilai fungsinya kan tidak ada. Kok bisa ketemu gambarnya kayak begini? Itu dari mana? Jawabannya dari buku. Nah, dari buku, masa orang teman Anda mau nyari buku itu? Berarti kan belajar lagi di buku itu, nggak belajar dari jawaban Anda ini. Ya. Belum sempurna. Karena jawaban itu harus sudah bisa memahamkan orang. Dari jawaban ini Anda belum bisa memahamkan karena yang Anda tahu di sini adalah nilai-nilai pasangan yang boleh berapa saja. Nyata hasil fungsinya tidak ada. Mana bisa kita bisa mengetahui kurva kalau nilai fungsinya nggak ada. Ya kan? Tidak bisa. Ya, jadi ini belum jelas. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditampilkan. Siapa?
Ada yang mau ditampilkan? Tidak ada. Okelah, kita bahas sekarang. Saya ingin mengetahui waktu Anda belajar kalkulus berapa ya ini? Belajar menggambar kurva itu kalkulus 1 ya. Kurva misalkan Y sama dengan 2X. Ini fungsi apa namanya? Fungsi? Linear, Pak. Fungsi linier. Kalau disuruh menggambar fungsi linier fungsi ini, bagaimana Anda melakukannya? Langkah-langkah pertama apa? Cari titik potong. Titik potong terhadap dengan sumbu X dan sumbu dengan Y. sumbu X dan sumbu Y. Berarti mencari 2 titik ya. Artinya kalau mencari 2 titik, salah satu nilainya 0, di sini ketemu berapa? Kalau yang salah satunya 0, berapa, 0. Begitu ya. 2 titik udah ditemukan, terus ngapain? Tarik garis dari 2 titik. Tarik garis apa, lengkung apa lurus? Lurus. Garis lurus, karena garis itu nggak mesti lurus ya. Jadi kalau mau narik garis lurus ya ditambahi garis lurus. Kan ada garis lengkung toh. Kalau garis lengkung boleh nggak? Nggak boleh, harus garis lurus ya. Berarti tarik garis lurus dari 2 titik itu. Ketemulah fungsi liniernya. Selesai kan? Itu kalau fungsinya linier. Sekarang saya nggak bukan fungsi linier, tapi fungsi non-linier. 2x kuadrat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mana Mbak Lila mau menjawab? Mbak Lila nggak jadi? Cari titik puncaknya dulu mungkin, Pak. Cari titik puncak. Bagaimana mencari titik puncaknya Mbak Etna? Lupa, Pak. Lupa? Kalkulus. Terus lupa, belum lulus. Belum sarjana wis lupa. Nanti kalau kompre analisis nggak bisa. Ada yang menyat bagaimana mencari puncak dari sebuah fungsi. Dulu kalkulusnya siapa yang ngajar? Masih ingat dosennya? Siapa yang ngajar? Siapa Mas Egi yang ngajar Mas Egi? Pak Usman, Pak. Pak Usman, kalkulus 1. Oh, kalau 1 Pak Huda. Pak Huda, kalkulus 2 Pak Usman. Ya. Ini kan satu angkatan, sama tentunya ya. Beda, Pak. Oh, ada yang beda, mungkin kelas AB ya, kelas D ya. Ada siapa lagi? Pak siapa? Pak Usman dan Pak Jarwo. Oh, Pak Jarwo. Dulu waktu kalkulus pernah diajari gambar kurva? Pernah ya? Kalau linier sama tadi paham. Mudah. Ini non-linier. Nah, kurva fungsi peluang kita tadi itu non-linier. Ya, non-linier. Dan ini hanya masih berada di 2 variabel. Artinya masih di 2 dimensi atau dimensi 2. Ya kan? Sedangkan kita fungsi peluang ini 3 variabel. Kok 3 variabel, Pak? Ada X, ada Y,
Ada nilai fungsinya Z, berarti 3 di dimensi 3. Nah, saya mau mengecek waktu dimensi 2 ini kok macet, ya mesti aja pada waktu dimensi 3 macet lagi. Ternyata untuk mengetahui gambar 2 dimensi yang baru 2 variabel Anda macet, maka Anda nggak bisa diandalkan untuk gambar 3 dimensinya. Ada yang mudah ingat bagaimana menentukan titik puncak dari fungsi ini, yaitu dengan cara apa? Belum ingat? Ada yang ingat? Yang saya tulis ini. Apa ini? Apa ini yang saya tulis? Apa Mas Eki? Apa, Pak? Yang saya tulis ini apa? Turunan. Turunan. Turunan keberapa? 1. Turunan pertama terhadap 0 terhadap X. Terhadap X sama dengan 0. Nah, dari turunan pertama terhadap X disamakan dengan 0, ketemu apa Mas ini? Ditemukan apa? Ditemukan nilai apa? Ditemukan nilai? Gradien. Ditemukanlah nilai apa? Karena ini dah. Turunan pertama terhadap X apa ini Mas? Turunan pertama terhadap X nilainya berapa? 4X. 4X sama dengan? C. 4X sama dengan ini loh. 0. 4X sama dengan 0. Terus? Berarti dihasilkan apa? Nilai apa? Nilai X-nya. Nilai X sama dengan? 0. 0. Berarti turunan pertama terhadap X dan disamakan dengan 0 menghasilkan nilai X. Ya. Nilai X inilah yang akan menjadi titik puncak atau titik lembah dari sebuah kurva. Kalau X-nya 0, maka Z-nya berapa? Kan tinggal dicari. Ya kan? Jadi turunan pertama terhadap X dan disamakan dengan 0 itu akan menjadi titik puncak kalau dia cembung, titik lembah kalau dia cekung. Ya toh? Iya. Itu nilai X-nya. Nah nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya tinggal dimasukkan kalau X-nya 0 misalkan. Maka Z-nya ketemu berapa? Maka itulah nilai puncak atau lembah. Paham ya? Kalau sudah titik puncak atau lembah ketemu, maka titik-titik pada sumbu, titik potong pada sumbu potong pada sumbunya ini juga masih tetap dipakai. Ya, tetap dipakai. Jadi titik potong pada sumbu-sumbunya juga harus dicari. Nah, kalau sudah ketemu puncaknya ya tinggal digambar kurvanya. Termasuk 3 dimensi sama. Kalau 3 dimensi titik potongnya ada berapa? Kalau 2 dimensi titik potongnya ada 2. Kalau 3 dimensi titik potongnya ada berapa? Ada berapa? Ya ada 3, namanya aja 3 dimensi. Kan sumbunya ada X, Y, Z, titik potongnya ya ada 3. Berarti sampean juga harus mencari 3 titik potong.
pada sumbu-sumbunya. Paham ya? Titik potongnya, karena 3 dimensi. Selain itu bisa Anda cari puncak atau lembahnya. Nah, sekarang saya tanya, yang digambarkan kurvanya ya, terus kenapa ini kok yang diarsir itu yang mana? Dalemannya apa kulitnya? Ini dari kelompoknya Mbak Etna ya. Bagaimana kelompoknya Mbak Istiana atau Etna sendiri? Ini yang diarsir ini maksudnya apa? Dalemannya apa luarannya? Luaran itu kulitnya. Yang mana yang diarsir? Karena yang ditanyakan itu kurva. Kurva itu sebenarnya kulitnya apa isinya? Kulitnya aja, Pak. Kulitnya, di permukaannya saja. Ya, permukaan. Apakah permukaan itu diarsir? Seperti gambar ini dah, gambar ini tadi kurva. Ini fungsi kurva fungsi. Apakah perlu diarsir kurvanya ini? Tidak. Kalau diarsir ini namanya luasnya. Luas di bawah kurva, ya kan? Kalau diarsir. Jadi nggak perlu diarsir karena kurvanya ya garis-garis ini. Jadi ini adalah garis-garis kurvanya, bukan daerah arsiran di dalamnya. Jadi nggak perlu diarsir. Ya Pak, maksudnya itu diwarnai. Ya yang ini diwarnai itu ya kurvanya, yang kulitnya diwarnai pakai garis, pakai apa? Pakai warna lain boleh, tapi jangan diarsir karena arsir itu menurut matematik itu daerah, ya kan? Kalau diarsir itu daerah, luas atau volume. Kalau dimensi 3 volume, kalau dimensi 2 luas. Sedangkan kurva itu adalah seperti di aplikasi, kalau kurvanya itu jaring-jaring. Jadi bukan arsiran, jaring-jaring. Ya kalau kulitnya mau diwarnai pakai jaring-jaring boleh. Karena jaring-jaring itu apa? Diskrit. Kalau kurva itu kan semua titik berada di situ. Nah, berarti kalau dia di situ kan namanya volume, isi, berada di bawah kurva. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau mau bikin sketsa gambar kurva, sketsa itu apa sih? Sketsa itu kan namanya sketsa kan bukan gambar sebenarnya ya. Sketsa itu gambar desain awal. Nah, kalau Anda nggak sketsa itu yang penting gambar awal, misalkan cuma sketsa saja. Kalau sebenarnya ya nggak seperti itu. Jadi sketsa itu bentuk apa? Bentuk awal. Nah, bentuk awal itu kan kita hanya bisa menentukan titik-titik potong terhadap sumbu-sumbunya, titik puncaknya, kemudian dihubungkan dengan garis lengkung. Kalau kurva ini kan non-linear lengkung kan, tentunya bukan garis lurus. Nah, itu sketsa. Kalau gambar sebenarnya, nah berarti kan tidak bisa kita cari secara detail. Maka kita hanya bisa menentukan titik potongnya saja. Nah, titik potongnya ini karena tidak diketahui, harus dicari berapa nilai fungsinya kalau 0,5. Nilai fungsinya kan tinggal dihitung ya, E pangkat min 0 min 5. Harus dihitung, bisa kan nilainya ketemu. Kenapa itu nggak dihitung? Sehingga itulah nilai fungsinya, Z-nya berapa. Kalau ini tadi dijawab nilainya 0, masa 0 sih? 0,5 kan Z-nya 5. E pangkat min 5, masa itu 0? Kan enggak. Ya kan? Kalau X-nya 0, Z-nya 5, berarti Z-nya ke atas. Masa E pangkat min 5, 0? Kan enggak.
Berarti ini kan jelas salah. Paham ya? Dari kelompoknya Mbak Etna maupun Istiana. Ada yang mau tanyakan? Yang lain silahkan. Jadi ya dengan ilmu kalkulus kita sudah bisa membuat sketsa dari gambar kurva. Kalau mau gambar sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi yang Anda pelajari waktu kuliah pemrograman. Bisa pakai Maple, MATLAB, Excel, atau apa aja. Dipelajari lebih lanjut untuk gambar sebenarnya. Tapi yang penting karena waktu ujian itu kan enggak pakai aplikasi, hanya ilmu matematik biasa. Ya gunakan cara matematika secara sketsa dengan yang kita bahas tadi. Itu kan titik potongnya terhadap sumbu. Kemudian tentukan puncak atau lembahnya. Ini kan kalkulus banget. Oke, ada yang mau tanyakan? Terakhir, pembahasan tugas hari ini. Saya tidak memberikan kuliah tambahan, jadi fokus untuk bahas tugas hari ini. Kuliah hari ini seharusnya korelasi dan regresi saya gabung minggu depan. Supaya otaknya nggak numpuk-numpuk. Pemahamannya nggak numpuk-numpuk. Fokus hari ini pembahasan tugas saja. Silakan mau ditanyakan, mau bahas nomor berapa, mumpung masih ada waktu. Sekarang kan banyak aplikasi open source ya, yang untuk gambar sebuah fungsi. Dicari aplikasi banyak di internet, baik Android maupun Windows kalau ingin gambar sebenarnya. Pakai Maple kira-kira juga lebih mudah ya, tinggal menuliskan fungsinya, kemudian gambarnya. Tapi Maple itu kan sedikit ada bahasa pemrogramannya atau ya, plot, seperti MATLAB, plot, dan seterusnya. Ada sebuah aplikasi yang Anda tinggal mengetikkan persamaannya seperti ini, kemudian klik kanan, ada menu pilihan, mau mencari solusinya, atau menyederhanakan, atau bahkan sampai menggambarkannya. Ada aplikasi yang khusus untuk sains. Apakah itu ada yang tahu? Mungkin belum pernah dengar ya, atau mungkin pernah tahu. SWP, Pak. Ya, SWP, Scientific Workplace. Nah, Anda boleh mau browsing bagaimana SWP itu, tapi SWP itu memang tidak open source, jadi silakan cari SWP yang mungkin di internet ada crack-crackannya sehingga bisa dicoba, ingin penasaran, karena SWP itu semi latex. Nanti skripsi Anda itu pakai latex. SWP itu semi latex. SWP semi latex itu artinya keluaran SWP itu akan sama dengan keluaran latex. Kalau latex itu dengan program-program, kalau SWP instan seperti Anda buka dokumen Word, persamaannya pakai equation, kemudian gambarnya, nah gambarnya tinggal di persamaannya di blok, diklik kanan, muncullah menu mau mencari solusinya, atau mencari bentuk sederhananya, atau bahkan mencari gambarnya. Itu ada di SWP, Scientific Workplace. Silakan kalau mau cari di browsing. Begitu untuk kurva. Sebab nanti kalau misalkan Anda tugas atau apa, bahkan skripsi, mau gambar kurva, kalau dengan pemrograman itu susah, harus tahu bahasa program, gunakan aplikasi yang sudah menyediakannya. Oke, itu untuk kurva. Silakan ada pertanyaan lain mengenai tugas hari ini.
Harus dipahami supaya nanti waktu mengerjakan UAS bisa mengerjakan dengan baik. Kalau nggak ada, saya yakin Anda paham, saya husnudon, Anda paham untuk mengerjakan tugas ini dengan baik. Bukan mengerjakan ya, nggak mengerjakan lagi. Untuk memahami jawaban ini dengan benar dan seharusnya dengan baik pemahamannya, dengan nanti waktu UAS bisa mengerjakan juga dengan baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bisa mengakhiri kuliah hari ini. Nggak ada ya yang tanyakan ya? Yakin? Oke, kalau emang nggak ada, kita akhiri. Karena banyak yang nggak masuk, ya itu resiko. Tugasnya nggak dikumpulkan juga, resiko. Tinggal bagaimana usaha mereka supaya bisa lulus. Tidak ada pemberitahuan kenapa tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, bahkan tidak masuk ya pada hari ini. Mungkin ada yang tahu, teman-temannya diberitahu kenapa, alasannya apa, sehingga bisa ditolerir. Kita akhiri dengan alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan pada pagi hingga siang hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa semakin nambah pemahaman dan menyempurnakan kesalahan-kesalahan yang setelah kita lakukan waktu mengerjakan tugas itu tadi. Dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.